Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hairul Farezi dari Universitas Diponegoro dengan Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. 3 digit NIM saya 110. Jadi di sini saya akan melanjutkan video dari video sebelumnya, pembahasan mengenai algoritma dan pemrograman. Nah, jadi di sini pembahasan kita ada dua, yang level 1 dan level 2. Nah, di level 1 ini kita membahas variabel, tipe data, dan konstanta. Lalu ada array, std atau vektor, lalu ada input pengguna, scene atau getLine, dan di sini ada terdapat latihan untuk membuat pemrograman dengan bahasa C++, yaitu ada konversi suhu dan daftar nama. Lalu untuk C++ level 2 ini kita apa itu fungsi, parameter, dan return. Ada scope variabel lokal, dan scope variabel global. Lalu ada komentar single line dan komentar multi line. Lalu using namespace std. Lalu kita di C++ level 2 ini pemrogramannya kita membuat kalkulator sederhana dan pengelolaan data. Oke, kita di sini masuk dulu ke level yang pertama, variabel, tipe data, dan konstanta. Nah, jadi variabel adalah tempat menyimpan data di memori yang nilainya dapat berubah selama program berjalan. Contoh dari pemrograman variabel sendiri ini seperti ini, di mana ini input umur, lalu ada input berat, dan karakter hurufnya atau namanya. Selanjutnya, nah di sini ada tipe data umum di C++, di mana int ini adalah input bilangan bulat, float ini adalah pecahan, double adalah pecahan yang lebih presisi, char itu karakter itu, contohnya A itu satu karakter, bool itu true atau false, logika benar dan salah, string itu halo atau teks butuh string. Teksnya ini membutuhkan yang namanya string. Sebenarnya tipe data di C++ ini masih banyak lagi. Ini saya ambil contoh yang beberapa saja. Lalu konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah. Contohnya ini kayak V dalam lingkaran, di mana V dalam lingkaran itu nilainya tetap, yaitu 3,14. Nah, di sini terdapat pemrograman dari variabel dan data, di mana kita pertama-tama masukkan include iostream, mengizinkan pengguna out dan cout dan cin. Nah, define-nya ini di 3,14, mendefinisikan konstanta P-nya itu 3,14. Ini using namespace ini agar dapat memakai quote tanpa std. Lalu int ini fungsi utamanya, dan ini code ini menampilkan hasil luas lingkarannya nih seperti ini, dan return 0 ini program selesai dengan normal. Jadi return 0 ini adalah cara dalam C++ mengakhiri program. Lalu selanjutnya ada array dan std vektor. Array ini adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu wadah. Nah, kumpulan data serupa menyimpan elemen yang tipenya sama, misalnya semua bilangan bulat atau semua teks. Terstruktur berurutan, elemen disimpan secara berdekatan di memori membentuk barisan. Lalu akses melalui indeks, setiap elemen memiliki nomor urut indeks untuk diakses dimulai dari 0, elemen pertama di indeks 0, kedua di 1, dan seterusnya. Lalu satu nama banyak data, menghemat variabel daripada membuat nilai 1, nilai 2. Lalu ukurannya ini tetap, ukuran array seringkali ditentukan di awal program. Ini contoh array, di sini terdapat 5 nilai 80, 85, 90, 75, 95. Lalu kita masukin cout yang nilai 2 itu 90. Kenapa enggak 85 ini? Karena seperti yang tadi, ini dimulai dari angka 0.
Berarti di sini adalah 0, 1, 2. Berarti 2-nya ini 90. Lalu vektor adalah tipe data yang seperti array tapi dinamis. Dinamis di sini artinya bisa bertambah dan berkurang kapanpun sesuai kebutuhan. Vektor sangat mirip seperti array, yang karakteristiknya adalah tipe data elemen wajib sama, punya informasi size, elemennya bisa diakses atau diubah. Di sini ada contoh dari pemrograman array, vektor, memasukkan vektor angkanya. Nah, karena artinya ini bisa bertambah dan berkurang, jadi misal kita mau nambahkan input data keempat, kita bisa menggunakan pemrograman dengan tulisan seperti ini. Angka titik pushback 4 ini menambah data ke fungsi utamanya. Nah, di sini terdapat contoh array dan vektor. Di sini ada panggilan fungsinya, IOStream, terus ada vektor dan using namespace. Ini fungsi utamanya, nilainya 3, 70, 80, 90, dan terdapat string namanya itu Ali, Budi, dan Sisi. Nah, di sini kita masukkan nilai pertama. Misal nilai pertama itu 80. Dan nama pertama misal Ali. Nah, berarti nilai Ali adalah 80 gitu. Lalu kita menambahkan nama Dino ke dalam vektor string nama ini. Nama titik pushback Dino. Berarti nanti otomatis di tampilan terminal ya akan menambahkan nama baru Dino setelah Cici. Oke. Lalu jika teman-teman ingin mengurangkan namanya, bisa saja ditulis lagi di sini. Seperti ini saja. Lalu di sini ada input pengguna, cin atau getLine. Cin ini untuk input satu kata saja, seperti cin umur. Kalau getLine ini untuk satu kalimat atau teks lengkap. Di mana getLine ini emang fungsinya untuk kalimat yang panjang. Oke. Oke, berikutnya ini ada contoh input penggunaan cin dan getLine, di mana getLine ini memasukkan kalimat yang panjangnya dan cin kalimat yang satu kata saja. Dan nanti terminal ini akan menampilkan halo, terus kita masukkan nama kita, umur kita, dan tahunnya tahun berapa. Nah, di sini di C++ level 1 ini kita akan membuat program sederhana di mana kita akan melakukan konversi suhu dan daftar nama atau vektor. Di sini konversi suhunya kita akan sederhana saja, di mana kita memasukkan suhu Celsiusnya dan kita akan mengubah dari suhu Celsius ke suhu Fahrenheit. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah menulis pemrogramannya seperti ini, sama persis seperti yang ada di PPT saya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menulis dulu pemrogramannya seperti ini. Oke, jika teman-teman sudah berhasil menulis pemrogramannya, langsung saja kita run. Oke, di sini kita masukkan suhu Celsius saat ini, misalnya 29 derajat. Nah, otomatis nanti pemrogramannya akan menghitung hasil dari 29 derajat diubah menjadi Fahrenheit, yaitu 84,2. Nah, mungkin untuk konversi suhu sangat sederhana seperti ini. Namun jika teman-teman ingin mengubah pemrogramannya menjadi lebih kreatif, teman-teman bisa saja ubah. Misal ini saya masukkan suhu Celsiusnya, lalu saya
uh, ubah menjadi bukan Fahrenheit atau hal yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini terdapat daftar nama. Nah, jadi di sini kita menginput data berapa banyak nama yang dibutuhkan untuk masuk ke pemrograman. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi di sini saya sudah membuat pemrograman input datanya sama persis seperti yang ada di PPT saya ini. Teman-teman jika ingin menulis pemrogramannya sangat teliti dan hati-hati, karena jika salah satu kata aja bisa membuatkan pemrograman itu error. Oke, kita di sini langsung kita run saja. Oke, berhasil. Berapa banyak nama? Nah, ini kita masukkan berapa banyak nama yang dibutuhkan. Misal saya tulis 5. Nama ke-1, misal Ali. Oke. Nah, kita masukkan 5 nama. Nanti pemrograman akan menginput namanya dan membuat list daftar namanya seperti ini. Oke. Mungkin ini yang sangat sederhana, karena di sini kita masih belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke. Selanjut, untuk level pertama ini mungkin memang cukup segitu. Kita lanjut ke level kedua. Nah, level pertama ini ada konversi daftar nama udah selesai. Lanjut kita ke level kedua, materi level kedua kita lanjut. Nah, untuk C++ level 2 ini, yang pertama ada fungsi, parameter dan return. Fungsi ini adalah blok kode yang terpisah dari program utama dan dapat dipanggil berulang-ulang untuk melakukan tugas tertentu. Jadi ini adalah blok kode fungsi seperti ini, dan bisa kita ketik berulang-ulang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, di sini ada parameter. Parameter adalah data masukan untuk fungsi. Di sini terdapat 3 jenis parameter. Ada parameter biasa, by value, parameter by reference, dan parameter default. Parameter biasa by value ini, fungsinya ini, datanya ini tidak bisa diubah. Data A-nya ini. Namun untuk data yang ke-10-nya masih bisa kita otak-atik. Karena kita input data yang ke A, maka parameter ini adalah yang tidak bisa diubah. Parameter by reference ini adalah data yang awalnya memang segitu dan tidak bisa dikotak-atik. Ini teman-teman. Dan parameter default ini untuk membuat return yang pengalian. Oke. Lalu di sini ada return. Return dalam fungsi digunakan ketika fungsi mengembalikan nilai seperti ini. Return di sini mengembalikan nilai dari P-nya ini, teman-teman. Oke. Namun return 0 itu bisa juga berfungsi sebagai mengakhiri dari suatu program. Oke. Ini ada contoh fungsi parameter dan return, di mana ini adalah fungsi dengan return, ini fungsi tanpa return, dan ini adalah fungsi utamanya. Di sini kita dan return 0 ini adalah akhir dari program atau memanggil akhirnya program. Lalu di sini terdapat scope variabel lokal dan global, di mana variabel global adalah variabel
yang dideklarasikan di luar fungsi, biasanya sebelum main. Nah, ciri-ciri variabel global ini bisa diakses dari semua fungsi, umurnya sepanjang program berjalan, nilainya bisa diubah oleh fungsi lain, dan disimpan di memori global. Ini untuk contoh variabel global, di mana letak biasanya kan artinya letaknya itu ada sebelum main, berarti letaknya ini adalah di sini. Dan ini mainnya. Oke. Selanjutnya di sini adalah variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah blok seperti di dalam fungsi, di dalam if, while atau for, atau di dalam blok tanda kurung atau blok apapun. Ciri-ciri dari variabel lokal ini hanya bisa diakses di dalam blok di tempat yang ia buat, umurnya hanya saat fungsi atau blok berjalan, tidak bisa diakses oleh fungsi lain, dan disimpannya di stack memori. Nah, ini adalah contoh pemrograman dari variabel lokal seperti ini. Oke. Nah, di sini ada komentar. Komentar ini sebenarnya sangat simpel, di mana single line dan multi line ini maksudnya single line ini adalah cuma satu baris dan multi line ini adalah lebih dari satu baris. Oke. Lalu yang keempat ini ada using namespace. Nah, fungsinya ini agar tidak perlu menulis std code seperti ini, teman-teman. Jika tanpa using namespace, maka kita satu-satu harus nulis std code gini-gini, halo. Namun jika nulis using namespace std, kita bisa membuat cout-nya ini halo, lalu kita buat lagi cout ya di bawah-bawahnya ini tanpa perlu menulis std-nya lagi. Nah, di sini di level 2 ini kita membuat dua pemrograman yang sangat sederhana, ada kalkulator sederhana dan pengelolaan data. Di kalkulator sederhana ini kita menggunakan operator tambah, kurang, kali, bagi, di mana pengguna bisa memilih mau memakai pengalian, pembagian, pengurangan, atau pertambahan. Kita langsung masuk ke Visual Studio Code-nya saja. Oke, ini karena masih ada Visual Studio Code yang sebelumnya, kita hapus dulu. Kita ketik ke Visual Studio Code kalkulator sederhana. Oke, jadi di sini saya sudah mengetik pemrograman dari kalkulator sederhana. Teman-teman bisa coba langsung ketik aja, sama persis seperti yang ada di PPT saya seperti ini. Oke, coba langsung kita run aja, apakah ada error atau tidak. Sepertinya tidak ada yang error, teman-teman. Oke, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan angka pertama. Misal angka pertama kita 15. Nah, di bagian ini teman-teman memilih untuk operator yang ingin digunakan, pertambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Misal saya coba pertambahan terlebih dahulu. Nah, di sini diperintahkan lagi kita masukkan angka kedua yang ingin ditambahkan dari angka 15 itu. Misal saya tambahkan 10. Nah, ini angkanya berhasil. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita masukkan angka 0, misal kita pilih yang pembagian. Coba kita masukkan 100. Oke, ini benar ya teman-teman, 0 dibagi 100 itu adalah 0. Oke. Coba kita masuk ke yang perkalian. Masukkan angkanya, masukkan kode dari operatornya.
misal dibagi 5,8 5,75. Oke, ini hasilnya ini tidak bisa koma karena di sini kita tidak mengatur atau mengeset untuk bilangan yang koma. Oke, untuk kalkulator sederhana sepertinya cukup sekian, dan ini juga sangat berhasil. Kita lanjut ke pengelolaan data, di mana di sini pengelolaan data ini untuk memasukkan input data yang ingin di list. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code dan kita ketik lagi pemrogramannya. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil mengetik pemrograman pengelolaan data. Kita langsung coba run saja. Nah, kita di sini pertama diperintahkan atau ditanya oleh pemrogramannya sendiri itu ada berapa data seperti ini, berapa data yang dibutuhkan. Oke, kita misal masukkan 7 data, masukkan nilainya ada 50. Oh, nah saya coba masukkan angka 11,5. Namun di sini pemrogramannya tidak bisa membaca angka bilangan desimal, karena di sini saya memprogramkan angka bilangan bulat saja, tidak bilangan desimal. Kita ulang lagi run-nya. Oke, di sini pemrograman berhasil berjalan dengan lancar. Di sini saya masukkan 5 nilai 10, 9, 8, 7, 6. Lalu pemrograman berhasil menyimpan data saya dan membuat list sederhananya seperti ini. Oke, mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai dari video kali ini, saya tanyakan saja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.